Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru ya tentang bab 5. Ya, bab 5 itu tentang apa? Bab 5 itu tentang hereditas ya. Hereditas. Jadi, apa yang dimaksud dengan hereditas? Jadi, hereditas itu adalah pewarisan sifat ya. Jadi, hereditas itu adalah pewarisan sifat makhluk hidup. Ya. Nah, hereditas ini pertama kali diteliti oleh seorang pendeta yang juga ilmuwan yang disebut dengan George Mendel ya. Jadi Mendel ini yang kita sebut sebagai bapak genetika. Nah, apa saja yang akan dibahas di dalam materi hereditas ini? Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang hukum Mendel ya. Hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini nanti terkait dengan beberapa persilangan. Ya. Persilangannya apa? Persilangannya dua. Ada yang monohibrid ya. Ada juga yang dihibrid. Nah, apa sih bedanya monohibrid dengan dihibrid? Nah, bisa kita lihat dari asal katanya ya. Mono artinya satu, di artinya dua. Berarti kalau monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kalau dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Seperti itu. Mungkin kalian pernah waktu SMP ya. Jadi misalkan ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Nah, kayak gitu ya. Itu materi dari si hukum Mendel ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas tentang penyimpangannya. Ya, jadi kita akan bahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi ternyata dari aturan Mendel yang monohibrid dan dihibrid tadi, ternyata akan ada beberapa penyimpangannya. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan berbicara tentang hereditas pada manusia. Terkait apa saja hereditas pada manusia? Nanti kita akan bahas sifat-sifat yang terpaut kromosom X atau terpaut kromosom Y. Atau ada juga yang terpaut dengan kromosom tubuh. Contohnya apa? Contohnya misalkan albino. Terus misalkan buta warna ya. Jadi kita nanti akan mempelajari pewarisan sifat dari hal-hal tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu ya. Kita akan bahas tentang hukum Mendel ya. Nah, hukum Mendel yang pertama yang akan kita bahas itu apa? Yang kita bahas pertama nanti adalah persilangan monohibrid ya. Jadi kita akan bahas tentang persilangan monohibrid gitu. Nah, jadi sebetulnya kalian kemarin sudah menulis ya beberapa istilah tentang genetika. Jadi kalian harus ingat ya, sebelum kita masuk ke persilangan monohibridnya, kalian harus ingat ada beberapa istilah ya, istilah-istilah yang penting untuk kalian ketahui. Yang pertama adalah P. P itu untuk apa? P itu untuk parental. Ya, kamu ingatnya bahasa Inggris parent, berarti itu adalah untuk induk ya. Kemudian F itu untuk filial. Ya, filial itu adalah untuk keturunan. Gitu ya. Nah, kemudian gen itu ada yang bersifat dominan ya. Kalau yang bersifat dominan artinya kamu ingatlah kalau misalkan ada orang yang dominan di kelas, artinya dia itu mendominasi kelas itu, jadi menutupi yang lain ya. Jadi dominan itu adalah sifat yang menutupi sifat yang lain. Biasanya dia simbolnya adalah menggunakan huruf kapital. Jadi artinya pakai huruf besar. Contoh misalkan merah dominan terhadap putih, berarti M itu merah, itu dominan. Atau misalkan sifat tinggi dominan terhadap pendek, berarti T untuk tinggi ya. Atau rambut ya, rambut itu keriting
itu dominan terhadap rambut lurus. Makanya kenapa banyak orang yang rambutnya keriting atau ikal. Jadi K itu untuk keriting. Seperti itu ya, itu adalah dominan. Nah, kebalikannya dari dominan, berarti sifat yang tertutupi, yang kalah, itu disebutnya resesif. Jadi resesif itu adalah sifat yang harusnya sifat yang tertutupi. Berarti dia pakai apa? Biasanya dia pakai huruf kecil. Berarti contohnya apa? Kebalikannya berarti kebalikan dari sifat dominan. Misalkan kebalikannya keriting berarti pasti lurus ya. Tapi bukan pakai K, bukan pakai L ya, bukan lurus, tapi lawannya dari K. Berarti K kecil gitu. Ya. Nah, kemudian kalau M besar merah misalkan dominan terhadap putih. Berarti putih itu bukan P, tapi dia M kecil. Karena kebalikannya dari lawannya dari M besar. Kemudian kalau tinggi ya, berarti kan pendek lawannya. Nah, berarti dia T kecil. Begitu. Paham ya? Baik. Kemudian istilah yang berikutnya ya, ada juga istilah yang kita sebut dengan genotip ya. Nah, genotip itu kamu ingetnya dari kata gen. Berarti genotip itu adalah susunan gennya berupa kode-kode yang tadi ya, kode-kode ininya. Nah, kalau fenotip ada genotip, ada fenotip ya. Ya, kalau fenotip itu berarti adalah penampakan atau sifat yang nampak gitu. Oke? Jadi, kalau misalkan kita lihat yang T ini itu adalah genotip karena dia kodenya. Nah, kalau yang pendek kan sifat yang nampak. Tadi kan ingatnya fenotip penampakan. Berarti ini adalah fenotip. Bisa ya? Gitu. Nah, kemudian ada juga gamet ya. Gamet. Jadi gamet itu berarti adalah gen yang ada di sel kelamin. Maksudnya gen yang ada, iya betul, di sel kelamin. Ya. Jadi kalau misalkan ada genotipnya. Misalkan ada genotipnya itu M besar, berarti gametnya setengahnya dari ini. Berarti gametnya M besar, M besar gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang sebelum lanjut ke persilangan monohibridnya, satu lagi, Ibu akan bahas tentang cara menentukan gamet. Ya, perhatikan baik-baik ya. Misalkan ada M besar, berarti gametnya apa saja? Berarti M besar sama M besar. Begitu ya. Nah, kalau misalkan M besar, M kecil, berarti gametnya pasti M besar, M kecil. Kalau M kecil, berarti ini apa? Berarti dia M kecil. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, ini adalah satu sifat kan? Ini tuh berarti untuk merah, ini merah. Kalau ini jadinya putih. Ya. Putih karena dia M kecil tadi, M kecil. Kalau M besar kan pasti merah. Nah, kalau M besar M kecil, M besarnya kan merah. Tadi kan sifatnya dominan, berarti sama, ini tetap jadinya merah gitu. Paham ya? Nah, sifat yang cuma satu biji, merah, putih, ini yang disebut dengan monohibrid itu tadi. Jadi yang disilangkan itu hanya satu sifat saja. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gamet kalau dihibrid? Berarti contohnya gini, misalkan manis tinggi. Ya, berarti dia itu berarti mami tati. Nah, manis tinggi ya. Jadi ini tuh sifat manis. Ini berarti sifat tinggi. Gitu kan? Nah, berarti gametnya gimana? Nah, cara menentukan gametnya itu sama kayak matematika dikali silang. Berarti ini ke sana apa? Nah, berarti kan M besar, T besar. Ini ke sana apa? Nah,
Berarti kan M besar T kecil. Ini ke sini apa? M kecil T besar, ya kan? Ini ke sini adalah M kecil T kecil, ya. Nah, ini yang disebut dengan dihibrid nanti, artinya dua sifat. Gitu. Paham ya? Oke. Jadi misalkan kalau misalkan contoh soal. Misalkan gamet yang terbentuk dari A babi adalah, nah berarti caranya gimana? Ya ini tadi sama kali silang, ini ke sana berarti apa? A besar B besar gitu ya. Ini ke sana berarti abi, benar gak? Ini ke sana aba lagi ya, berarti 2 aba. Ini ke sana abi, berarti 2 abi. Gitu. Paham ya? Itu untuk mencari gamet. Nah, sekarang baru kita masuk ke si persalangan yang monohibrid tadi. Contohnya begini nih. Nah, monohibrid itu ada dua ada dua kondisi. Yang pertama ada yang dominan penuh. Nah, kalau yang dominan penuh berarti nanti si sifat yang dominannya itu benar-benar menutupi sifat yang resesif. Tapi kalau yang intermediate itu berarti si sifat yang dominan itu tidak sepenuhnya menutupi yang resesif. Berarti misalkan kalau M besar M kecil, ini merah ini putih, jadinya pink gitu loh. Bayang nggak? Nah, atau misalkan H besar H kecil, H untuk hitam. Berarti kalau misalkan H hi, ya, aku kasih contoh di sini ya. Jadi contohnya misalkan kalau H besar H kecil, H untuk hitam, H kecil untuk putih, berarti jadinya warna abu. Berarti kalau misalkan M besar M kecil, M misalkan dominan kan ya untuk merah, ini putih resesif, berarti jadinya warna pink. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang dominan penuh, begini cara persilangannya. Contoh misalkan ada P1. P1 itu induk pertama. Misalkan ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Gitu. Berarti merah itu M besar, putih itu M kecil. Gitu. Nah, berarti si F1-nya, keturunan pertamanya, kamu gini lihat, ini ke sana disilangin, berarti jadinya M besar M kecil kan? Ini ke sana juga M besar M kecil. Ini ke sana juga M besar M kecil ya kan? Ini ke sini juga M besar M kecil. Berarti ada berapa? Ada 4 M besar M kecil. Nah, berarti ini jadinya 100%. Warna apa? Pasti warnanya M yang menang. Pasti warnanya merah. Paham ya? Nah, beda kasus dengan intermediate. Misalkan P1-nya sama merah, disilangkan dengan putih. Ini kan berarti M besar, ini M kecil. Ya, sama dong. Berarti nanti di sininya si F1-nya hasilnya pasti 4 M besar M kecil ya. Tapi si 4 M besar M kecilnya ini dia nggak jadi merah karena sifatnya tadi intermediate, tengah-tengah merah dan putih, berarti jadinya warna pink atau merah muda. Paham ya? Oke, kemudian kita lanjutkan, biasanya ditanyanya sampai P2. Jadi P2 itu misalkan si ini disilangkan dengan sesamanya. Berarti mami disilangkan dengan mami. Jadi kita kalau bacanya biar cepet, kalau yang besar dominan belakangnya A, kalau yang resesif belakangnya I. Berarti mami disilangkan dengan mami. Berarti ini apa? Merah. Maaf, disilangkan dengan merah. Nah, berarti si F2-nya itu sama kayak yang tadi Ibu jelaskan di atas sebetulnya. Jadi ini ke sana apa? Nah, ini disilangkan dulu kali silang. Berarti jadinya kan M besar ya enggak? Terus ini ke sana. Berarti kan M besar M kecil ya enggak? Ini ke sana M kecil M besar, atau sama kan berarti M besar M kecil. Berarti kita tulis di sini 2, benar enggak? Nah, dibandingkan dengan ini ke sana. Berarti ini adalah M kecil ya. Berarti M besarnya 1, ini 2, ini 1. Ya. Nah, ini yang disebut dengan rasio genotip.
Jadi rasio genotipnya adalah 1:2:1. Nah, tapi si satu merah ini kan warnanya merah. Ini juga merah, berarti totalnya 3 merah kan? Dibanding 1 putih. Ya, berarti ini adalah yang disebut rasio fenotip. Ya, rasio fenotipnya berarti 3:1. Nah, ada perbedaan nanti di yang intermediate. Coba kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Jadi sama nih kan caranya. Berarti misalkan P2-nya M besar M kecil banding M besar M kecil. Ini misalkan warnanya apa? Pink. Ini juga tetap warnanya pink. Untuk hasilnya, itu pasti hasilnya sama kayak ini kan? Pasti 1 M besar banding 2 M besar M kecil banding 1 M kecil M kecil. Ya, berarti rasio genotipnya sama dong. Ya, rasio genotipnya sama 1:2:1. Tapi untuk rasio fenotipnya lihat, M besar ini kan berarti 1 merah ya. Tapi ini 2 M besar M kecil berarti 2 pink, benar nggak? Nah, ini yang satu ini baru adalah 1 putih ya. Beda kan? Jadi kalau di sini mah 3 merah, ini jadi merah, ini jadi merah, ini putih, berarti rasio fenotipnya 3:1. Tapi kalau di sini yang M besar merah, 2-nya pink, 1-nya putih. Berarti jadinya ini rasio fenotipnya adalah 1:2:1. Beda ya? Lihat di sini. Ini mah 3:1. Ininya 1:2:1. Kalau di sini tetap sama 1:2:1 sama 1:2:1. Seperti itu. Ya, Ibu cukupkan dulu hari ini sampai di sini. Silahkan nanti kalian catat di buku catatan biologi ya. Kemudian nanti akan Ibu kirimkan beberapa contoh soalnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.